Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Pujiono, SEAK MSI, selaku dosen pengampu teori akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nurkumala Prasti dengan NIM akhir 034, Kinanti Putri dengan NIM akhir 057, Imelda Dwi Wulandari dengan NIM akhir 107, Novi Ulfiana dengan NIM akhir 107, Artika Ratnasari Devi dengan NIM akhir 157, dan yang terakhir Rizka Ayu Wulandari dengan NIM akhir 436. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Luca Pacioli merupakan seorang pastor dari Orde Fransiskus. Pada umumnya diasosiasikan dengan pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1494, ia menerbitkan bukunya Summa de Arithmetic Geometric Property et Proportion, yang di dalamnya terdapat 2 buah But the Computius et Scriptus yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Risalahnya mencerminkan praktik-praktik yang berlaku di Venesia pada masa itu, yang kemudian dikenal sebagai metode Venesia atau metode Italia. Oleh sebab itu, ia bukanlah penemu dari pembuku pencatatan berpasangan, tetapi menguraikan mengenai apa yang dipraktikkan pada masa itu. Ia menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberi informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan utang-utangnya. Debit dan kredit digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Selanjutnya, perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Metode Italia ini menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan 17, yang selanjutnya menerima karakteristik dan perkembangan-perkembangan baru untuk menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai metode pencatatan berpasangan. Dalam sebuah usaha untuk menunjukkan bahwa metode pencatatan berpasangan telah mengalami evolusi dengan cara yang mirip dengan ilmu pengetahuan secara umum. Casing mencatatkan serangkaian perkembangan tersebut meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, sekitar abad ke-26 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat adalah diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Proses pengembangan dimulai dari Great Depression pada tahun 1929 di Amerika. Pada saat itu, masyarakat pelaku ekonomi merasakan kebutuhan akan suatu laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Badan-badan yang terlibat dalam pembuatan standar atau prinsip akuntansi di Amerika adalah: yang pertama, Securities and Exchange Commission; yang kedua, American Institute of Trade Public Accountants; yang ketiga, Financial Accounting Standard Board; yang keempat, Governmental Accounting Standard Board; yang kelima, badan lainnya. Badan-badan tersebut telah terlibat dalam suatu proses yang panjang untuk mencari prinsip-prinsip akuntansi yang tepat. Dimulai dengan SEC yang dibentuk sebagai akibat dari Great Depression. Pencarian prinsip akuntansi menunjukkan suatu proses yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan beberapa pihak yang terkait. Misalnya, akuntan publik, akuntan intern, akuntan pendidik, perusahaan yang melakukan laporan, dan pemakai laporan keuangan. Hendricken 2008 menggambarkan pencapaian prinsip ini sebagai suatu perjalanan panjang yang dimulai pada saat pada Juni 1936, American Accounting Association menerbitkan a tentative statement of accounting principle untuk mengatasi kebingungan dalam akuntansi, khususnya terkait revaluasi aset tetap berdasarkan perubahan harga dan komisi bisnis yang diharapkan. Yang B, pada 1940, Paton dan Lytton menerbitkan Introduction to Corporate Accounting Standard untuk menyusun kerangka teori akuntansi yang koheren dan konsisten. Mereka mengganti istilah prinsip dengan standar karena prinsip dianggap terlalu universal untuk diterapkan dalam akuntansi. C, pada 1938, Profesor Hadley dan Profesor Moore menerbitkan A Statement of Accounting Principle atas permintaan Nixon dan Self Foundation.
yang menetapkan prinsip dan aturan akuntansi untuk menyusun neraca dalam laba rugi. D. Pada tahun 1948, revisi tentatif prinsipal dan kini diberi judul Accounting Konsep dan Standar. E. Pada tahun 1953, AIASIN Committee on Accounting Production mengeluarkan 17 buletin baru. Sampai saat ini pencarian prinsip masih bersifat belum menyeluruh dan tidak dimaksud untuk melakukan penelitian yang lebih luas. A. Pada 1959, atas rekomendasi Social Committee dan Riset, masalah akuntansi keuangan diatasi melalui 4 tingkat. Penetapan postulat dasar, membentuk prinsip menyeluruh, mengembangkan aturan pelaksanaan, dan melakukan riset. B. Pada tahun 1966, AAA mengeluarkan A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT). ASOBAT ini berorientasi pada pemakai user oriented. C. APB Statement nomor 4 menegaskan bahwa laporan keuangan harus berguna untuk pengembalian keputusan ekonomi dan menetapkan karakteristik kualitatif seperti relevansi, keterpahaman, dan ketepatan waktu. D. APB dibubarkan dan diganti oleh VASB yang membentuk Bid Committee. Komite ini ganti istilah prinsip dengan standar dan mengusulkan pembentukan Accounting Standard Board yang kemudian mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept sebagai kerangka konseptual. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan antara akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme merupakan dua konsep yang berbeda, namun saling berkaitan. Maka dari itu, perbedaan antara akuntansi dan kapitalisme yaitu, yang pertama yaitu dari akuntansi. Akuntansi merupakan ilmu yang berfokus pada pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi juga bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat. Akuntansi sebagai alat ukur untuk mencatat dan melaporkan aktivitas ekonomi suatu entitas. Akuntansi menyediakan data dan informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang dimana menekankan atas kepemilikan pribadi atas alat, produksi, dan distribusi barang serta jasa. Kapitalisme, sistem yang mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Pada kapitalisme berfokus pada akumulasi modal dan penciptaan kekayaan melalui pasar bebas. Kapitalisme sebagai kerangka kerja ekonomi yang mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi di dunia. Pada tahun 1494, Luca Pacioli membuat buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportio et Proportionalita, yang mana intinya mengungkapkan adanya sistem buku perpasangan atau istilah lain dari debere dan credere. Nah, di setiap transaksi keuangan harus dicatat di debit dan di kredit. Nah, menurut bahasa nih, debere merupakan penyedia obligasi atau kewajiban dan credere berarti harta atau kepercayaan. Nah, berlanjut berkembang pada tahun 1500-an, nama sistem ini tergantung di mana daerah itu berkembang. Untuk sistem berkembang di daerah Belanda dinamai oleh sistem Belanda, dan jika sistem tersebut berkembang di Inggris, berubah nama menjadi sistem Inggris. Nah, kedua sistem tersebut dikenal dengan sistem kontinental. Nah, berlanjut pada tahun 1800-an muncul di Amerika, dan sistem tersebut disebut dengan sistem Amerika atau Anglo-Saxon. Nah, untuk di tahun 1973 dibentuk lembaga komite untuk akuntansi secara internasional dengan nama International Accounting Standard Community. Nah, disingkat jadi IASC, yang mengeluarkan International Accounting Standard yaitu IAS. Nah, pada tahun 2001 pembauran modifikasi perbaikan dari International Finance Reporting Standard yang bisa disingkat IFRS yang dari modifikasi IAS. Nama lembaga pun juga berubah menjadi International Accounting Standard Board yang singkat IASB. Nah, dari sistem tersebut diharapkan supaya laporan-laporan pencatatan akuntansi terstandarisasi secara global. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah akuntansi di Indonesia, di mana pada tahun 1642, tepatnya pada abad ke-17, saat Indonesia dijajah oleh pemerintahan Belanda, VOC memperkenalkan sistem akuntansi modern untuk mencatat transaksi,
yang biasanya disebut sistem kontinental. Setelah itu, pada tahun 1957, setelah Indonesia merdeka, pemerintah membuat lembaga untuk para akuntan yang diberi nama IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Pada tahun 1960, karena ada banyak investor luar yang masuk ke Indonesia, sehingga Indonesia menerapkan sistem Anglo-Saxon. Pada tahun 1974, prinsip akuntansi Indonesia atau PAI pertama kali disusun oleh IAI sebagai pedoman catatan keuangan. Pada tahun 1984, Indonesia mengadopsi IASC yang telah berkembang di dunia sejak tahun 1973. Pada tahun 1994, IAI mulai mengadopsi standar akuntansi internasional dengan memperkenalkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Dan yang terakhir, pada tahun 2008, Indonesia resmi mengadopsi International Financial Reporting Standard atau yang biasa disebut IFRS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Isu-isu akuntansi internasional yang pertama yaitu konvergensi IFRS dan standar akuntansi lokal. Konvergensi IFRS menimbulkan tantangan dalam hal kesesuaian regulasi di masing-masing negara. Standar akuntansi lokal seringkali telah disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi, hukum, dan budaya di setempat. Saat IFRS diterapkan, terjadi potensi ketidaksesuaian dengan peraturan nasional yang sudah ada. Perusahaan multinasional mungkin lebih mudah beradaptasi, tetapi UMKM menghadapi tantangan besar karena keterbatasan sumber daya. Yang kedua yaitu akuntansi untuk ekonomi digital. Ekonomi digital menghasilkan aset baru seperti cryptocurrency, NFT, dan aset tak berwujud lainnya. IFRS saat ini belum memiliki pedoman yang sepenuhnya komprehensif untuk aset ini, sehingga timbul ketidakpastian dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. IFRS 15 mencoba mengatasi masalah ini, tetapi masih ada ambigu dalam beberapa kasus, terutama untuk model bisnis baru yang berkembang pesat. Transaksi digital seringkali lintas yurisdiksi yang menimbulkan tantangan dalam pelaporan pajak dan pengakuan pendapatan. Setiap negara memiliki aturan perpajakan yang berbeda, sehingga perusahaan digital harus menghadapi risiko kepatuhan di banyak negara sekaligus. Yang ketiga, isu etika dalam profesi akuntansi. Akuntan sering menghadapi konflik kepentingan antara menjaga objektivitas profesional dan memenuhi tekanan dari manajemen atau klien. Ketika akuntan melakukan pelanggaran, seringkali mereka menghadapi dilema etis, yaitu melapor dengan risiko kehilangan pekerjaan atau menghadapi tekanan. Yang kedua yaitu diam untuk menjaga stabilitas karir tetapi mengabaikan pelanggaran etika. Kode etik IFAK berupaya menegakkan prinsip integritas, objektivitas, dan profesionalisme, tetapi tantangan penerapannya di dunia nyata tetap menjadi isu yang kritis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.